wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Tidak lupa juga salawat dan salam marilah kita hanturkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat dan tabi'in dan yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Husna Lufia selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Quran Hadis, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, di sini saya Emilia Junita Putri dengan NIM 2030202211. Saya akan sedikit menjelaskan tentang materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu materi yang pertama tentang surat Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Kafirun, dan Al-Ma'un. Yang pertama itu surat Al-Fatihah, di mana surat Al-Fatihah ini adalah surat yang paling mulia dan dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah ini merupakan surat yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap di antara surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Surat ini disebut Al-Fatihah atau pembuka. Sering juga dinamakan Ulumul Quran atau Ulumul Kitab. Selain itu, surah Al-Fatihah juga memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, membaca surah Al-Fatihah itu mendapatkan pahala seperti membaca sepertiga Al-Quran. Yang kedua itu, orang yang membaca surah Al-Fatihah seolah-olah ia telah menyedekahkan emas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita harus mengamalkan membaca surah Al-Fatihah ini saat hendak tidur. Diikuti dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq dan surah An-Nas. Insya Allah akan aman, tentram dan terjauh dari gangguan syaitan. Itu kita juga harus membaca surah Al-Fatihah sebanyak 40 kali sehabis sholat fardu. Insya Allah akan memperoleh rezeki yang lancar, pangkat atau derajat yang baik di sisi masyarakat, dan baik pula alam kita, dan dimudahkan dalam urusan hidup kita, dan keluarga kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa hikmah, manfaat, dan keutamaan dalam mengamalkan membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua itu surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq di sini berisi petunjuk bagi setiap muslim untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dari kejahatan makhluknya. Di ayat-ayat surah Al-Falaq tertera dan siapa saja seseorang muslim harus memohon perlindungan dari Allah. Surah Al-Falaq ini turun bersama dengan surah An-Nas, dan keduanya itu disebut surah Al-Muwazzatain. Surat Al-Falaq ini adalah surat yang ke-113 dan posisinya berada di bagian akhir sebelum surah An-Nas. Surat ini memiliki 5 ayat dan jenisnya ada 2 pendapat, antara di surah Makkiyah atau surah Madaniyah. Penyebab turunnya surah Al-Falaq ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW terkena sihir dari orang Yahudi bernama Labid bin Al-Asham. Nabi sedang di Madinah saat itu, dan Allah kemudian menurunkan wahyu berupa Al-Muwazzatain ini atau surat Al-Falaq dengan surah An-Nas tadi. Yang ketiga, surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun di sini menjelaskan tentang sikap toleransi dan keteguhan umat dan keteguhan untuk menolak ajakan sesat yang menyimpang dari agama Islam. Supaya surat Al-Kafirun ini merupakan ajaran sikap toleransi dalam Islam. Pada ayat terakhir juga dijelaskan bahwa agama Islam menunjukkan tinggi sikap toleransi dan kebebasan dalam memeluk suatu agama. Ada beberapa penerapan dalam surah Al-Kafirun yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
yaitu kita harus saling menghargai antara pemeluk agama dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Saling menghargai dan menghormati perbedaan dan tidak memaksakan keyakinan kepada yang telah beragama. Maksudnya itu kita harus saling menghormati antara agama lain dengan agama lain, dan kita tidak membedakan antara agama, suku, dan ras budaya. Dan juga kita harus saling berbagi dan tolong menolong dalam kegiatan sosial maupun gotong royong. Yang terakhir itu surah Al-Maun. Surah Al-Maun ini menerangkan mengenai beberapa sifat atau watak manusia. Watak tersebut dianggap mendustakan agama, seperti menghardik anak yatim, menelantarkan anak yatim, tidak bersedekah, dan tidak mengajarkan orang lain untuk menyantuni fakir miskin. Surah Al-Maun ini tidak hanya sebagai sebuah peringatan bagi umat muslim untuk bersikap baik kepada anak yatim, namun juga memberikan perasaan mengenai kegambaran seperti orang-orang yang tidak mau membayar zakat, dia tidak mau membantu fakir miskin, serta orang-orang yang memiliki jumlah harta melimpah akan tetapi sama sekali tidak memiliki kepedulian dengan lingkungan sekitar. Ada banyak keutamaan surah Al-Maun, diantaranya seperti memberi makan kepada orang miskin dan anak yatim, sholat tepat waktu, senantiasa berbuat kebaikan, dan yang terakhir itu ikhlas beramal. Ikhlas beramal di sini yaitu kita berbagi dengan orang yang lebih membutuhkan. Baiklah teman-teman, penjelasan yang selanjutnya atau materi yang kedua yaitu penjelasan tentang surah Al-Ikhlas, An-Nasr, Al-Kautsar, Al-Fil, dan At-Tin. Surah yang pertama itu surah Al-Ikhlas, di mana surat pendek dengan 4 ayat atau termasuk dalam kelompok surat Makkiyah yang berada di juz ke-30. Untuk menambah pengetahuan dan semangat kita dalam mengamalkan isi kandungan surah Al-Ikhlas, ada beberapa keutamaan dari surah Al-Ikhlas ini. Yang pertama, memurnikan keesaan Allah, yang dimana di dalam surah Al-Ikhlas menegaskan tentang keesaan Allah Ta'ala dan menolak segala bentuk penyekutuan terhadapnya. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Jelas sudah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dipersekutukan dengan apapun karena sifatnya yang esa atau tunggal. Dan yang kedua, surah Al-Ikhlas ini bernilai sepertiga Al-Quran. Yang kedua, surah An-Nasr. Surah An-Nasr ini merupakan surah Makkiyah karena diturunkan di Mekah dan menjadi penjelasan bagaimana Fathul Mekah terjadi. Selain Fathul Mekah, surah An-Nasr ini juga menjelaskan tentang pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan datang dan Islam akan memperoleh kemenangan. Surah An-Nasr ini diturunkan ketika perang pembebasan kota Mekah atau bisa disebut dengan Fathul Mekah. Surah An-Nasr juga menceritakan tentang kisah Rasulullah SAW dan umat Islam, yang dimana ketika An-Nasr diturunkan, sebetulnya umat Islam dalam kondisi berbahagia. Selain menguasai kembali kota Mekah, Islam juga memulai menunjukkan pengaruhnya di Jazirah Arab. Namun, alih-alih surah An-Nasr ini menceritakan tentang kemenangan dan kejayaan Islam. Ayat ini menyelipkan kabar duka, hanya sedikit para sahabat yang menyadarinya. Pesan ini salah satunya Ibnu Abbas. Surah An-Nasr menceritakan kemenangan Islam dan menginformasikan kepada Rasulullah SAW menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menjelaskan tentang kualitas kepemimpinan Rasulullah SAW. Jika pemimpin lain ikut menyerahkan keberhasilan setelah sukses melakukan revolusi, Nabi Muhammad SAW tetap rendah hati dan hidup seperti biasa. Dia justru makin dekat dengan Allah dan berharap selalu mendapat petunjuk Allah. Nabi Muhammad ini juga
Beliau makin hati-hati dan mohon maaf atas semua kesalahan dan ketidaksempurnaannya kepada Allah. Perbedaan lainnya, Nabi Muhammad tidak membawa misi sendiri saat berdakwah, tetapi beliau membawa misi dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bukan tujuan dia sendiri, akan tetapi tujuan dari Allah. Yang ketiga itu surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar ini merupakan surat yang ke-108 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 3 ayat dan termasuk ke dalam golongan surah-surah Makkiyah. Makkiyah di sini yaitu ayat Al-Quran yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Surat-surat Makkiyah ini turun selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari, dimulai pada 17 Ramadan. Ada 2 pengertian Al-Kautsar, yaitu sungai dan telaga. Tapi satu titik temunya adalah air. Surah Al-Kautsar ini juga merupakan berasal dari Al-Kautsar di sini merupakan surat yang berasal dari sungai di surga. Kolam dan sungai ini terbuat dari batu permata yang indah. Kolam ini rasanya lebih manis dari madu, warnanya putih, lebih putih dari susu, dan baunya lebih wangi dan kasturi. Rahasia surah Al-Kautsar ini sebagai surah untuk penghibur hati Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan surat ini diturunkan ketika baginda Rasul sedang bersedih atas kematian 2 orang putranya, atau 2 orang yang dikasihinya, yaitu anak lelakinya Ibrahim dan bapak dari saudaranya Abu Thalib. Sebagai khasiat yang terkandung dalam surah Al-Kautsar ini yang bisa kita amalkan, yang pertama itu ketika turun hujan, bacalah surah Al-Kautsar ini dan berdoa sesuai hajat kita. Insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Dan yang kedua itu ketika kita sedang merasa kehausan dan tidak menemukan air, bacalah surah Al-Kautsar dan gosokkan telapak tangan di leher. Insya Allah dihilangkan rasa hausnya. Yang keempat itu ketika kita sering sakit mata seperti berair, gatal, bengkak, sungkapan air tawar yang sudah dibacakan surah Al-Kautsar sebanyak 10 kali pada mata. Yang keempat itu ketika rumah dipercayai terkena sihir, bacalah surah Al-Kautsar. Bacalah surat Al-Kautsar ini sebanyak 10 kali. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada kita di mana letak sihir itu. Jika kita membaca surah Al-Kautsar 1000 kali, insya Allah rezeki kita akan bertambah. Jika kita rajin membaca surah Al-Kautsar, insya Allah hati kita akan menjadi selalu terang, lembut, dan khusyuk ketika menunaikan sholat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, apabila walaupun yang menyampaikannya sudah tiada, maka dia akan tetap memperoleh pahala. Yang keempat itu surah Al-Fil. Sesungguhnya tujuan terpenting Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini untuk menjadi panutan ialah agar dipahami maknanya, lalu diamalkan isi kandungannya. Dan antara sekian banyak surat-surat pendek yang sering kita dengar di telinga, surah Al-Fil, sehingga surat itu memotivasi kita untuk lebih memahami dan menyelami isi dan kandungan hukum yang tersimpan di dalam surah tersebut. Surah Al-Fil ini dimulai dengan kisah perjalanan pasukan gajah. Pasukan gajah tersebut adalah dari kaum Nasrani yang pada masa tersebut merupakan agama yang mendekati keadaan paganisme yang telah mengurat dalam darah daging suku Quraisy. Namun dengan adanya kejadian tersebut,
sebuah tanda dan seilem saatnya diutus Rasulullah SAW. Maka pada tahun yang sama beliau lahir berdasarkan pendapat yang valid dari kalangan para ulama. Seakan-akan takdir tersebut menjelaskan, wahai orang Quraisy, kami tidak menolong kalian dari tentara Habasyah karena kalian akan lebih baik mendapat takdir tersebut. Yang terakhir itu surah At-Tin. Surah At-Tin ini merupakan salah satu surah pendek dalam Al-Quran yang hanya memiliki 8 ayat, terdiri 34 kata dan 162 huruf. Surah At-Tin ini termasuk dalam golongan surah Makkiyah karena diturunkan saat Nabi Muhammad SAW sedang berada di Mekah. Namun surah At-Tin sendiri diambil dari ayat pertamanya dari kata At-Tin yang berarti buah tin. Buah tin ini telah ada sejak 4000 tahun yang lalu dan dapat tumbuh di wilayah Asia, Afrika hingga Eropa. Surah At-Tin ini memiliki makna yang menjadi refleks untuk diri sendiri, kehidupan umat manusia, karena mengandung peringatan yang ditunjukkan kepada seluruh manusia. Berikutnya teman-teman, penjelasan tentang materi yang ketiga, yaitu surah Al-Mujadilah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33, An-Nisa ayat 8, dan An-Nisa ayat 146. Yang pertama itu surah Al-Mujadilah ayat 11. Surah Al-Mujadilah ini menjelaskan bahwasannya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu dengan beberapa derajat atau kemuliaan di dalam kehidupannya. Dengan kata lain, manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah manusia atau orang yang memiliki pengetahuan yang bisa dimiliki dengan jalan benar. Maksudnya orang yang memiliki ilmu. Peran ilmu dalam Islam sangat penting karena tanpa ilmu maka seseorang yang mengaku atau mukmin tidak akan sempurna, bahkan tidak benar dalam keimanannya jika ia tidak berilmu. Yang kedua itu surah Ar-Rahman ayat 33. Surah Ar-Rahman ini menjelaskan tentang pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui betapa benda-benda langit, tentang benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan tadi, manusia itu mampu menembus sekat yang selama ini belum terkuak. Manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal. Akal ini harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Dengan belajar, manusia itu bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu, maka manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Surah An-Nisa ayat 8 dan 146, yang dimana menjelaskan tentang ketika waktu itu ada anak yatim, orang miskin, dan beberapa kerabatmu. Berilah sedekah harta atau perkataan yang baik. Itu artinya kita tidak diperbolehkan untuk menghardik anak yatim, berbuat kasar, dan kita tidak harus berbagi sedikit dan kita harus berbagi sedikit harta kepada mereka. Surah An-Nisa ayat 146 ini menjelaskan tentang ajaran agar umat manusia bertaubat, anjuran untuk umat Islam melaksanakan ibadah ikhlas atas nama Allah Subhanahu wa taala, agar umat manusia itu selalu menjalankan perintah agama Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan dan keimanan kita itu kepada Allah akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, di sini saya juga akan menjelaskan tentang materi yang keempat, yaitu tentang surat Al-Baqarah ayat 153, Al-Imran ayat 134, dan Al-Anfal ayat 27, Al-Ahqaf ayat 13. Yang pertama itu surah Al-Baqarah ayat 153. Dimerintahkan kepada umat manusia,
yang dimana surat ini memerintahkan pada manusia untuk kaum muslim untuk agar bertaubat dan sabar melakukan sholat, yang dimana kedua hal tersebut adalah penolong dalam kehidupan manusia itu sendiri. Sabar adalah upaya untuk menahan, seperti menahan sakit, godaan, nafsu atau syahwat. Lantas, mengapa kita disuruh untuk meminta pertolongan kepada Allah dengan sarana sabar dan sholat? Sebagai contohnya, ketika kita dalam kondisi tertimpa musibah, kita harus sabar dan tetap mengontrol emosi, sehingga tidak mengeluh, menyalahkan diri sendiri atau meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabar, apapun musibah dan cobaan yang kita hadapi tidak akan membuat kita menjadi putus asa. Namun sebaliknya, kita akan tetap semangat menjalani ujian yang Allah berikan. Kemudian melalui sholat, kita akan menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah, sedangkan Allah makhluk yang maha kuat, sehingga dengan salat kita akan bisa mendekatkan diri dengan Sang Pencipta dan kita akan merasa lebih tenang. Yang kedua itu surah Al-Imran ayat 134. Di dalam surah Al-Imran ayat 134 ini ada beberapa golongan orang yang bertakwa. Yang pertama itu orang-orang yang menafkahkan hartanya saat keadaan baik atau lapang. Yang kedua itu golongan kedua dan ketiga ini orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Menahan marah juga bukan hal yang mudah dilakukan, membutuhkan kesungguhan yang kuat. Lalu disusul dengan memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat kesalahan kepada kita, dengan cara membalasnya dengan kebaikan atau dengan tidak membalas kejahatannya. Sulit sih, tapi pasti bisa, dan sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu surat Al-Anfal ayat 27. Surat Al-Anfal ini menegaskan syariat luhur bernama amanah, berasal dari kata amuna, yamun, amanatan, amanah, yang berarti jujur dan dapat dipercaya. Perkembangan menjadi kata aminah yang berarti aman dan tentram. Lalu muncul definisi lain yaitu amanah yang artinya saling percaya. Di antara indikator seseorang yang sukses itu dalam hidupnya adalah ketika dia mampu menjaga harkat dan martabat dirinya. Dan itu artinya ia cerdas mengelola amanah. Lalu ia jujur dengan kata hatinya. Apa yang ada di hatinya ia ucapkan dengan sejujurnya, dan apa yang diucapkan itu sudah ia pikirkan dan istiqomah untuk diamalkan. Pada intinya surah Al-Anfal ayat 27 ini menjelaskan kepada umat manusia tentang amanah, yang dimana amanah tersebut dititipkan kepada orang yang dapat kita percaya. Yang terakhir itu surat Al-Ahqaf ayat 13. Ayat ini menegaskan kepada orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, yaitu orang-orang yang mengikuti dan mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Kemudian ia istiqomah, yakni tetap dalam pengakuan itu sendiri, tidak dicampuri sedikit pun dengan perbuatan-perbuatan syirik. Adanya yang dimaksud dengan bertindak lurus itu, kalau kita telah mengaku beriman kepada Allah, hendaknya kita jangan segan berlaku yang benar dan jujur. Misalnya benar-benar memperjuangkan cita-cita Islam, maka jangan hanya menamakan dirinya itu seorang Islam, sekedar hanya pengakuan kosong saja, tetapi berlakulah yang benar sebagai seorang muslim. Maka dari itu, mari kita sama-sama berusaha mendapat mungkin untuk bisa istiqomah dan senantiasa menjaganya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima tentang surat Al-Furqan ayat 63, Al-Isra ayat 27, An-Nahl ayat 114 dan Al-Maidah ayat 90 sampai 91.
Surat Al-Furqan ayat 63 ini menjelaskan tentang di mana kita itu dituntut untuk selalu bersikap tawadu dan sabar terhadap gangguan orang lain. Orang yang tawadu ini berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya itu semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, serta tidak membalikkan perbuatan jahat dari orang lain, dan doakanlah keselamatan bagi mereka. Surat Al-Isra ayat 27, di mana di dalam surat Al-Isra ini Allah menegaskan bahwa menghambur-hamburkan harta dan berpoya-poya itu adalah perbuatan syaitan, yang dimana merupakan bagian dari perbuatan setan, dan Allah mengajarkan kepada kita semua untuk hidup hemat, sederhana, dan peduli kepada orang lain. Yang ketiga itu surah An-Nasr ayat 144. Surah An-Nasr ayat 144 ini menjelaskan kita semua untuk memakan makanan yang halal, yang kita terima dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mensyukurinya. Jika yang memberi nikmat itu hanyalah Allah, maka penghambat pun harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Di mana ayat 9 Al-Maidah ayat 90 dan 91 ini Allah memerintahkan untuk kita menjauhi perbuatan buruk, yaitu berjudi, meminum keras, dan berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, karena itu semua termasuk perbuatan setan, serta dapat menimbulkan permusuhan dalam kebencian di antara sesama, serta akan menghalangi kita dari mengingat Allah dan melaksanakan ibadah kepadanya. Berikutnya penjelasan materi yang keenam, yaitu tentang surah Az-Zumar 53, An-Najm 39 sampai 42, Al-Imran ayat 159, dan Al-Hujurat ayat 13. Surah Az-Zumar ayat 53 ini membahas tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar dan yang tak terhingga. Betapapun besar maksiat yang dilakukan seseorang, ampunan Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih luas daripada dosa tersebut. Surat Az-Zumar ayat 53 ini merupakan larangan bagi umat Islam agar tidak lekas berputus asa terhadap rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Islam itu mengimbau kepada umatnya untuk tidak berputus asa terhadap rahmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah gagal, banyak bermaksiat serta bergelimang dosa, ketika dia bertaubat, Allah itu Allah itu akan memberinya kesempatan, akan terus terbuka terlebar untuk dia bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Yang kedua itu surat An-Najm ayat 39 sampai 12. Yang dimana dalam surah An-Najm ayat 39 sampai 42 ini Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa berpikir, senantiasa berikhtiar dan melakukan amal ibadah selama hidupnya di dunia, karena ketika di akhirat nanti itu semua akan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga itu surat Al-Imran ayat 153. Surah Al-Imran ini perintah untuk memaafkan kaum muslim yang berbuat salah. Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan Rasulullah SAW untuk memaafkan mereka dan memohon ampunan kepada Allah. Yang keempat itu surah Al-Hujurat ayat 13. Melalui surat Al-Hujurat ayat 13 ini Allah menegaskan jika seluruh umat manusia adalah suatu keturunan, mereka semua berasal dari dalam kehidupan tidak ada perbedaan kasta, semua umat manusia itu akan sama dan setara di sisi Allah. Teman-teman, itu tadi sudah ada 6 materi yang sudah saya jelaskan.
Yang ini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang surah Al-Anfal 72 dan Al-Hujurat 12, di mana surat Al-Anfal ayat 72 ini sebagai muslim diperintahkan untuk berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Dan orang yang memberikan tempat kediaman dan beri pertolongan kepada muhajirin itu, maka mereka itu satu sama lain saling melindungi. 3 golongan kaum muhajirin itu diantaranya golongan pertama adalah kaum yang disebut memperoleh derajat tertinggi dan memperoleh mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu yaitu kaum muhajirin. Yang kedua itu golongan kaum Ansar di Madinah yang memeluk agama Islam, di mana kaum ini berjanji kepada Rasulullah SAW dengan kaum muhajirin untuk siap berkorban dengan harta benda yang mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang terakhir itu adalah kaum muslim yang tidak melakukan hijrah ke Madinah, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang menetap di negeri yang dikuasai oleh kaum musyrikin. Dan surat Al-Hujurat ayat 12 ini, di mana di dalam surat Al-Hujurat ini kita dituntut untuk tidak boleh ghibah atau pembicaraan yang kotor atau jahat. Adapun hal-hal yang harus dijauhi supaya tidak termasuk ke dalam golongan ghibah itu ialah menjauhi prasangka buruk, jangan memata-matai dan mencari keburukan orang lain atau kesalahan orang lain, dan jangan suka ghibah, karena itu semua adalah perbuatan dosa dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa materi yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran dan hadis itu memiliki ilmu-ilmu yang penting yang sangat bermanfaat, dapat diambil dari surat serta ayat-ayat yang sudah kita jelaskan tadi dan kita pelajari sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah kita semua sama-sama mohon ampun. Saya Emilia Junita Putri pamit undur diri. Unzur maqala wala tanzur maqala. Ila liqa'i summa salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give 'em prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right?